Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul alamin wa ilahul mursalin wa qayyumas samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us bil kitabil mubin al-fariqu bainal hadi wal dhalal wal ghayyi wal rasyad wasyaqi wal yakin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa tamasuki bihadzal-din tamasukan qawiyan. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Selaku hambanya, seyogianya kita senantiasa bersyukur kepadanya, dengan harapan semoga Allah memberikan tambahan nikmatnya kepada kita. Sholawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda kita, Nabi yang mulia, yang paling manis tutur katanya, halus perangainya, lembut tutur katanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Rasanya seperti baru kemarin kita menjemput Ramadan, namun kini ia telah pergi lagi. Meski ia masih akan kembali, namun belum tentu kita akan bertemu lagi dengannya. Karena kematian setiap saat bisa datang memutus hubungan kita, termasuk memutus hubungan kita dengan Ramadan tahun depan. Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzati ya'nil maut." Banyak-banyaklah mengingat memutus kenikmatan, yaitu kematian. Umur manusia di dunia ini tidak akan ada nilainya jika tanpa amal. Seseorang menjadi mulia atau hina bukan karena umurnya, tetapi karena amal yang menghiasi umurnya. Nabi memandang bahwa orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaliknya, orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Dunia ini seperti juga dengan Ramadan akan meninggalkan di belakangnya dua golongan, yaitu ahli taat dan ahli maksiat. Siapa yang menanam kebaikan akan menjadi mulia, dan siapa yang menanam kejelekan akan menuai hina. Intinya, ketika memasuki tanggal 1 Syawal, Ramadan sudah meninggalkan kita. Tanpa kita tahu apakah di tahun mendatang kita masih berjumpa dengannya, ataukah justru Allah telah memanggil kita. Kita tidak tahu apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ketidakpastian inilah yang membuat sebagian salafus soleh, para ulama zaman dahulu berdoa selama 6 bulan sejak Syawal hingga Rabiul Awal agar ibadahnya selama bulan Ramadan diterima Allah. Lalu dari Rabiul Awal hingga Sya'ban berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Jamaah rahimakumullah,
Arti Syawal adalah peningkatan, yang menurut Ibnu Alan Asy-Syafi'i diambil dari kalimat salat naqatu bidana bida, yang artinya unta betina yang menaikkan ekornya. Demikianlah seharusnya pasca Ramadan diharapkan orang-orang yang beriman meningkatkan derajatnya menjadi orang-orang yang muttaqin, karena hanya orang-orang bertakwalah yang paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Ibrahimahumullah. Akan tetapi kalau kita mau jujur, yang kita lihat di sebagian kita justru sebaliknya. Syawal menjadi bulan penurunan ibadah, penurunan kualitas diri, bacaan Quran mulai meredup. Masjid-masjid kembali sepi dari berjamaah. Umpatan, luapan emosional dan kemarahan baik di dunia nyata maupun di dunia maya kembali membudaya. Bukankah Nabi SAW pernah mengingatkan, siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka celakalah ia. Jamaah Ibrahimahumullah. Lalu bagaimana seyogyanya seorang muslim bersikap pasca Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basyir." Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah juga berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menentukan pendirian mereka, maka mereka akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbal a'mali Allah ma dama wa in qalla." Sesungguhnya amal paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Berdasarkan firman Allah dan hadis Rasulullah di atas, maka jawaban bagaimana kita bersikap pasca Ramadan adalah istiqomah, konsekuen, komitmen, ajab dalam mengerjakan amalan soleh dan beribadah kepada Allah. Jamaah Ibrahimahumullah. Kita datang dari yang Maha Suci dan sedang dalam perjalanan kembali kepada Maha Suci. Dia hanya menerima kita dalam pengakuan kasih-Nya. Bila kita sudah membersihkan diri kita sebersih-bersihnya, maka seluruh bulan Ramadan adalah bulan pembersihan, bulan pensucian, bulan purifikasi. Kita mensucikan diri dengan berpuasa, melakukan sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, beribadah yang wajib dan yang sunnah. Pagi ini, marilah kita merenungkan, apakah proses pensucian Ramadan ini berhasil? Alangkah ruginya kita jika semua proses pensucian itu gagal total, tidak berguna sama sekali. Betapa malangnya kita jika kita membangun dengan ibadah itu laksana istana pasir yang hilang begitu saja ditiup angin atau ombak yang datang. Pada suatu kali Nabi Musa alaihissalam melewati seorang lelaki yang sedang bertobat dengan merintih menangis. Ketika Musa kembali, orang itu masih juga merintih. Musa berkata, "Tuhanku, ini hamba merintih karena takut kepadamu." Allah kemudian menjawab, "Ya Musa, lau nazala bima gubum ma'adumu i'ainaihi lam adbirlahu wa huwa yuhibbud dunya." Hai Musa, sekiranya otak orang ini keluar dan bercampur dengan air matanya, aku tidak akan mengampuninya, karena ia mencintai dunia atau hubbud dunia. Pada waktu Rasulullah SAW mi'raj di ufuk yang agung di aras nan tinggi, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada kekasihnya di hadis Mi'raj, Allah
shalla 'abdu salata ahli samai wal ard wa yasumu masaiman ahli samai wal ard wa yutawi aminat ta'ami misal malaika wa labisa labasul 'ali summa ala fi qalbihi min hubbi dunya dzarratan aw sa'tiha aw rinasiha aw ilyaha aw zinataha lam yuzawiruni bidari wala naza'am min qalbihi mahabbati. Sekiranya seorang hamba sholat dengan sholatnya para penghuni langit dan bumi, berpuasa dengan puasanya para penghuni langit dan bumi, dan menahan diri tidak makan seperti para malaikat, memakai pakaian yang compang-camping, tetapi kemudian aku lihat dalam hatinya sebesar zirah, sejemput debu kecintaan kepada dunia, ataupun pada kekuasaannya, ataupun pada keleluasaannya, ataupun kepada kemegahannya, ataupun pada keindahannya, ia tidak akan bisa mendampingiku di rumahku, dan aku akan cabutnya dari hatinya kecintaannya kepadaku. Pagi ini, marilah kita merenung, menukik jauh ke dalam hati kita. Kita tidak beribadah seperti ibadahnya penghuni langit dan bumi. Kita tidak saum seperti saumnya penghuni langit dan bumi. Dan pada saat yang sama kita memuja orang-orang kaya yang mempertontonkan kekayaannya. Mungkinkah masih tersisa ibadah dan amal soleh kita di bulan Ramadan ini? Lihat ke dalam hati kita. Lihat bagaimana kecintaan kita terhadap dunia, kesenangan untuk mengumpulkan harta, ambisi untuk memperoleh kekuasaan, kebiasaan untuk mengejar-ngejar kesenangan jasmani telah menggelapkan hati kita. Pagi ini mari kita merenung, apakah masih ada peluang bagi kita untuk menuntut minta Allah yang Maha Kasih? Masihkah ada harapan untuk memperoleh ampunan Allah? Marilah kita dengarkan Ibnu Abi Ya'qub ketika dia mengatakan, kami mencintai dunia. Mungkinkah dengan air mata? Mungkin dengan linangan air mata. Lalu sahabat Ali bertanya, apa yang kau lakukan dengan duniamu? Yang menjawab, mudah-mudahan jawabannya mewakili kita. Aku menikah, aku berhaji, aku memberi nafkah kepada keluargaku, aku membantu saudara-saudaraku, aku bersedekah. Kemudian Ali menjawab, laita hadza minad dunya, hadza minal akhirah. Ini bukan bagian dari dunia, ini bagian dari akhirat. Karena itu kepada Qarun, Nabi Musa alaihissalam berkata, asin kama ahsanal ilaik, berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi gunakanlah harta itu bukan untuk kemegahan diri, bukan untuk dipertontonkan kepada orang banyak, bukan untuk meningkatkan status sosial, bukan untuk kesombongan. Gunakan harta itu untuk berbuat baik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Gunakan harta itu untuk bekal mudik kepangkuan kasih sayangnya yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tattabi'il fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hadirin sidang rahimakumullah, akhirnya marilah kita sama-sama berdoa dengan sepenuh hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengabul doa berkenan memenuhi permohonan kita. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kau saksikan detik ini, di kala matahari bertambah tinggi, sinarnya semakin terasa hangat di badan kami. Namun itu semua tidak menghalangi kami untuk duduk bersikup di rumahmu, karena kami masih ingin menyampaikan permohonan dan harapan kami kepadamu ya Rabb. Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalai melaksanakan perintahmu dan telah berani mengerjakan laranganmu. Rabbana, ampuni dosa-dosa dan kesalahan orang tua kami, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggalkan kami ya Rabb. Betapa sering kami melukai dan mengecewakan mereka, betapa sering kami menyinggung perasaan mereka, betapa sampai saat ini hingga akhir hayat mereka kami belum bisa membahagiakannya ya Rabb. Belum pernah kami membuat mereka tersenyum, membuat mereka bangga. Bahkan sebaliknya, kami hanya bisa menumpahkan air suci dari mata mereka ya Allah. Rabbana, sayangilah kami dengan kasih sayang-Mu, bebaskan kami dari api neraka dengan maaf-Mu.
Ampuni dosa-dosa kami dengan kasih-Mu ya Rabb. Berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Istajib doana ya Allah. Istajib doana ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abda, wa 'azza junda, wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, wa la takunu kalladzina qadatallaha min ba'di quwwatin ankasa. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah 'alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabas salamah wa abwaabas shihah wa abwaabal jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah.